Halo, masih dengan saya, Dinda Putri. Di sini saya akan memberikan kisah cerita nyata singkat yang dialami oleh narasumber saya ini. Cerita ketika sedang bekerja di Arab, cuma karena suami tidak bisa puaskan dirinya. Gimana ceritanya? Sebelum mulai, bantu dukung dengan like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Selamat menonton. Saya mau cerita waktu ke Arab, Mbak. Iya. Wih, ini pernah ke Arab ya? Iya, pernah ke Arab. Tepatnya saya, di kota apa tuh kalau Arab? Riyadh. Riyadh. Iya. Itu kota atau kayak kabupaten atau apa? Kota Riyadh. Kota Riyadh Di ya? kotanya. Maju ya kotanya ya? Iya, maju banget ya. Gitu. Saya ke Arab. Sebelum saya ke Arab kan saya izin sama suami nih. Ya udah, suami izinin, udah persetujuan ini itulah segala macam lah. Nah, di situ saya tuh diizinin suami, udah saya berangkat terus di perjalanan kan cuman berapa ya, 11 jam aja sih Mbak nyampe ke Arab, di Jakarta sampai ke Arab gitu. Iya. Nyampe ke sono. Terus setelah saya nyampe di sana, yang namanya juga baru ya Mbak, di ini dulu belum nyampe ke Arab nih, harus di ini dulu di tempat apa namanya, penampungan Ya, itu penampungan PT Amrin. Pertama kamu kesan touchdown gitu menyentuh Arab, apa nih? Bandaranya seperti apa? Iya, Terus kaget Pak. Ya, pas mau nyampe bandara. Iya, pas nyampe bandara, saya kan di penampungan dulu di bandara nih, udah nyampe di Arab nih, udah nyampe penampungan dulu, tunggu seminggu dulu baru dijemput sama majikan. Oke, berarti di sana sebagai TKW. Iya, TKW. Udah pas nyampe di sana, udah saya nungguin pada 3 hari 4 hari nih, belum nyampe kenapa nih ya Allah, saya nggak tenang nih, nggak ini, pokoknya aduh gimana nih, belum jadi dijemput. Ternyata majikan ada halangan deh. Terus udah pas 4 hari udah langsung saya dijemput. Terus jemput. Kamu belum bisa bahasa Arab ya? Belum bisa apa-apa, tapi bisa dikit kan. Di PT-nya kemarin kan, PT-nya kan harus belajar dulu. Tapi seminggu saya langsung terbang. Iya, cepat saya. Cepet ya? Seminggu iya. Udah pas nyampe di situ, udah saya dijemput. Pas dijemput udah, ya Allah, ini saya kaget lihatnya. Loh, ini orang Arab kok. Ya Allah, tinggi-tinggi ganteng banget gitu. Baru 1 orang 2 saya lihat nih, ininya majikannya. Iya, majikan, bukan adik majikan nih. Adik majikan. Majikan belum sempat, dia ada halangan. Ya udah, saya diangkut sama dia. Udah, terus saya lihat dia, loh, kenapa ini kok di dalam mobil dia kayak sesak napas gitu kayaknya. Loh, apa benar kata orang ya, kan kata orang kan di Arab kan nggak suka tuh, maaf ya, segala macam kan. Itu ya udah, saya udah curiga di situ. Loh, kenapa ini orang kok napas mulu? Aduh, jadi gimana saya ikut gimana juga, ada agak gimana sih, karena lihat kegantengan dia sih, maaf ya. Ya namanya juga manusiawi ya, apa namanya, normal ya, gimana ya. Dia padahal sesak-sesaknya lagi nyetir atau gimana? Iya, lagi nyetir. Tapi ternyata dia tuh bukan sesak apa, saya kira GR aja. Saya kira dia lihat saya gitu, tergiur gitu karena dia kecantik apa gimana. Walaupun begini juga kan masih buah-buah gitu sih, masih lah gitu. Segini ke iya Arab gitu. Makanya, tapi di sana bercadar semua? Iya, bercadar semua, tapi saya belum bercadar saat itu. Makanya saya GR aja. Lah, jangan-jangan aduh. Nah, makanya karena dia ganteng banget tuh. Ya Allah, ya mudah-mudahan aja dia ini sama aku gitu. Ternyata orangnya penyakit asma, Mbak. Oh. Salah. Pas nyampe di rumah, pas nyampe nih udah di jalan nih, saya udah gini GR aja, udah ya, pokoknya cari perhatian aja gitu. Pokoknya pas nyampe rumah, loh, kaget saya, loh. Kok ini di mana? Apa ini, kayak istana gitu, rumahnya banyak kacanya di Arab, Mbak. Oh, berapa lantai semua? 5 lantai. Udah kayak gedung ya? Iya, pokoknya ada lift nggak? Iya, nggak ada lift. Naik tangga. Itu gempor banget. Iya, makanya ya makanya dia cari orang Indonesia, kurang ajar. Makanya iya. Dan itu yang kerja di sana, rumah 5 lantai, kamu doang? Sendiri. Ya ampun, bener-bener nggak mau rugi ya. Saya bertahap-tahap kerjanya, bertahap-tahap, tapi orangnya akan bersih namanya di sana, cuman pura-pura aja bersih, ini udah bersih di sini, mama nggak kotor-kotor. Nah, itu kayak kita. adiknya majikan umurnya berapa? Umurnya sekitar 30 dah, 30 lebih, 35. Iya, ganteng banget sih. Terus pas nyampe tuh kita berdua doang nih. Terus ini kok saya lihat-lihat aja, kan ini banyak kacanya ya, kenapa harus ini rumah apa istana sih? Udah pas ada majikan perempuan nih, langsung door gitu pintu. Loh, kenapa lagi kok pintunya memang gitu di sana, orangnya kasar-kasar gitu. Oh, jadi pintu memang dijebrok aja. Iya, langsung. Nggak ada yang apa sih yang pemegang pintu itu, yang di atas kan suka ada tuh
supaya pintu nggak ngejebret gitu? Nggak ada, langsung bruk gitu langsung pada kaget gitu. Saya kan nggak kaget gitu. Kurang Kenapa? ramah Iya, ya? ini orang apa marah apa gimana gitu. Apa saya kan ternyata memang saya pelajari sebenarnya ternyata pintunya memang seperti mereka yang orangnya kasar gitu. Nggak pernah pelan disuruhnya, nggak pernah ini cepet harus kayak remote gitu. Harus kayak remote disuruh kayak ini robot. Iya, kayak robot gitu. Cepet harus nyampe ke sini cepet surah. Kamu pakai ini aja, pakai skuter atau sepatu roda? Makanya memang begitu sifatnya di sana, Mbak. Semua TKW di situ. Mbak, mungkin orang yang TKW bisa tahu dan dengan cerita saya ini yang pernah gitu. Nah, udah setelah itu ada adik majikan kan, udah sebut saja namanya siapa tuh? Wahid namanya. Samaran ya? Iya, Wahid. Wahid namanya itu. Terus udah. Bukan Walid ya? Bukan. Wahid sama si ingat ya. Terus setelah itu adik majikan ini dia ngomong sini, ditunjuk sini, kamu nggak tahu pokoknya kemana, ke dapur apa gimana, pokoknya dia suruh naik ke atas kamar gitu. Ya udah saya naik ke atas kamar. Kamarnya si Wahid? Kamarnya saya dulu. Kamar saya dulu nih, saya simpan barang-barang. Terus itu saya langsung kerja, Mbak. Langsung diuji saya di situ, digembleng di situ tuh, disuruh lap-lap tembok segala macam dah. Tembok pun dilap? Iya, tembok dilap, Mbak. Semua dilap-lap semua pokoknya. Pakai kanebo atau pakai apa tuh? Sampai ini tangan nih ini bernanas semua ini luka. Ya Allah. Ini pakai apa namanya? Pakai kanebo sama itu baiklis segala macam lah pokoknya yang bersihnya pemutih segala macam itu. Ya nggak pakai sarung tangan? Iya, nggak boleh. Memang harus diuji di situ, harus digembleng gitu ya, tes rajin apa enggaknya saya. Ya setelah itu kan orang sana kan gini, Mbak. Kalau lihat orang Indonesia walaupun jelek, walaupun cantik, ini mereka tergoda gitu loh. Nggak tahu, saya kurang paham masalah itu deh. Pokoknya mereka tergila-gila sama orang Indonesia gitu. Terus saya kan majikan nih pulang nih. Ya udah saya lab-lab ini, mungkin dia kaget lihat, oh ini skala kan pembantu ya. Oh ini skala baru ya katanya. Iya ya kita kayak gitu sama istrinya. Mungkin nggak tahu lah dia pandang saya agak gimana ya, Mbak ya. Terus pandangnya, tapi saya kan namanya dipandang gitu gimana, grogi juga sih. Saya tambah ini aja deh, tebar-tebar pesona gitu. Walaupun baju saya kan muslim gitu, nggak seksi gitu, tapi kan mereka kan lihat wajah. Saya sudah lihat wajah. Malam di sana begini, Mbak. Kalau dicolek aja, Mbak, dikasih duit loh, Mbak. Apalagi saya harus serius? Iya, dicolek, Mbak. Kasih duit. Dikasih duit berapa? Banyak pokoknya, Mbak. Satu kali gaji boleh loh, Mbak. nyolek gitu ya? Dikasih nyolek sama nyolek doang, Mbak. Dikasih duit itu, Mbak. Waktu itu dikasih duit berapa? Saya saya nggak dicolek, Mbak. Saya langsung gas aja udah. Iya. Saya begini, Mbak. Saya ini mau jujur aja ya, saya terbuka aja di sini, Mbak. Saya tuh sebenarnya punya penyakit hipersensitif ya, maaf ya, Mbak. Saya mendingan saya jujur aja ya. Jadi saya nggak bisa melihat-lihat yang ganteng, yang burung-burungnya gede gitu ya, nggak bisa saya lihat seperti itu. Langsung gimana syarat saya gimana ya. Makanya saya tuh berniat ke sini tuh bukan karena apa, saya ingin menghindari suami biar saya bisa bebas gitu loh. Kenapa nggak suaminya aja tuh dikerjain, Mbak? Nggak bisa, maaf. Kan Mbak kan hype. Kenapa nggak mau suaminya tiap hari 500 kali? Aduh, nggak bisa. Suami saya nggak kuat. Nggak gitu? kuat, nggak bisa, Mbak, nggak kuat. Emang suaminya kuatnya sehari berapa kali? Saya maunya 10 kali, 20 kali sehari, tapi suami saya paling 3 kali udah KO, Mbak. Tapi 3 kali itu untuk orang Indonesia itu juara loh. Iya memang sih, tapi biasanya kan sehari sekali ya. Itu 3 kali udah tepar banget, Mbak, udah ngos-ngosan, udah nggak kuat lagi, udah pokoknya udah mau pingsan dah. Itu pun karena tapi saya diizinin sama suami. Diizinin, cuma nggak itu. Cemburu. Enggak. Ya dia kan nggak pikir itu, Mbak. Yang penting saya itu mikir aja itu, saya pingin cari, kata orang itu ya maaf ya, itu buru-buru yang gede gitu loh, Mbak. Saya pingin cari yang gitu-gitu aja deh. Ternyata saya udah nemu gitu. Itu memang niat saya seperti itu, Mbak, karena jadi niat kerja. Iya, memang saya niatnya bukan itu ya, Mbak. Karena saya kan maaf ya, nggak dipuasin gitu loh. Gimana sih, Mbak? Tapi walaupun sambil kerja nggak masalah ya? Nggak masalah, sambil kerja saya memang. Tapi kan saya bilang sama suami kerja, cuman kan niat saya jahat mungkin ya nggak tahu lah. Nama juga nggak tahu lah ya, penyakit gimana sih, saya juga bingung, Mbak. Pokoknya saya nggak puas dengan suami saya gitu aja intinya deh. Saya juga waktu sama suami pernah selingkuh loh. Selingkuh sama tetangga saya. Tetangga? Maka satu. Tetangganya kuat nggak? Lah bukan kuat lagi, suka minum jamu dia. Tapi walaupun minum jamu, dikasih jamu? Jamu juga, tapi nggak tahu lah. Pokoknya dia 3 aja udah kewalahan. Nah, walaupun dia minum itu jamu. berapa kali? Kalau yang satu itu bisa 5 kali, 6 kali itu yang minum jamu. Ketahuan? Soalnya dia minum terus nonstop. Ketahuan, makanya saya itu tambah
pingin ke Arab karena malu di kampung udah rusak nama saya karena saya berselingkuh sama tetangga gitu. Digerebek saya. Tapi suami karena sayang sama saya dia memaafkan saya. Digerebeknya gitu. lagi ngapain? Lagi itu pun lagi begitu Mbak. Langsung saya Warga pada rame. Udah mau ini udah buka ini udah mau dimasukin itu udah langsung dicopot lagi kaget. Udah itu tangkap aja gitu. itu kan. Untung nggak divideoin ya? Iya. Divideoin nggak? Nggak divideoin. Cuman ini di soalnya tengah malam. RT Jam RW 3. nggak? Iya RT dipanggil semua saya. Makanya saya kesini bukan karena itu juga, itu karena malu besar saya karena saya ditangkap karena saya begitu. Masalah ininya nggak apa-apa Mbak, tapi kata pas lagi tanya ke saya itu. Oke. Terus, nah ini berarti pucuk dicinta ulam tiba dong. Iya. Lihatnya seperti apa sih? Ganteng, mancung, lentik, seperti apa gambaran wajahnya? Putih, brewok, atau apa? Aduh, brewok, tinggi, pokoknya, nggak bisa Badannya bayangin. nge-gym? Iya ini berotot banget gitu loh, tinggi, pokoknya ganteng banget deh, pokoknya nggak bisa saya bayangkan di orang Arab gimana sih Mbak. Pokoknya saya nggak bisa tidur pokoknya itu. Pas saya itu majikan, saya lebih kaget lagi, majikan lebih ganteng lagi, Masya Allah lebih ganteng lagi Mbak majikan. Ya Allah, tapi adiknya nggak terlalu ini kuat ininya, nggak terlalu ini dia, cuma majikan yang cepat ini tergoda. Memang itu jadi ya. adiknya agak-agak cuek. Dia cuek tapi butuh gitu loh, nantinya dia. Pada ujungnya juga dapat ya. Aduh dia yang parah. Terus majikan dulu. Terus majikannya suami istri bukan? Iya suami punya istri. Wah, banyak istrinya 3. Oh Istrinya 3. Cuman kan mereka udah pisah. Tapi yang istri ini saya itu tempat tinggal jadi itunya TKW-nya itu. Ya udah malam-malam saya kan singkat cerita ya Mbak. Kalau saya ceritain semua, aduh nggak cukup deh waktu gitu sampai. Coba. Terus pas nyampe itu aku malam-malam nih Mbak. Malam-malam saya kan ini bersih biasa-biasa kan. Kalau orang di sana tuh Mbak malam begadang, pagi tidur gitu. Di sana beda di sini kan pagi tidur. Ya di sini kan kita kerja nih pagi gitu ya di sini kita kerja pagi terus malam tidur kan, di sana nggak beda kebalik. Iya berarti kayak aku dong, tidurnya pagi bangunnya siang. Oh gitu ya kan bangunnya jam berapa dia? Ya kalau mereka bangun jam 1 siang. Oh iya jam 1 siang tidur. Tapi malam ya nggak tidur gitu. Ya terus malam-malam nih singkat aja ya Mbak ya. Terus malam-malam nih saya ini dapur nih biasa bersih kan, mungkin dia tahu istrinya udah udah keluar ada acara deh saat itu deh. Masuk nih majikan nih, masuk nih ke dapur. Skala katanya. Skala. Iya Baba. Dia colek saya nih. Aduh kesempatan nih gitu saya mikir. Kenapa Baba? Naam. Kenapa Baba? Kamu suruh ambil ambil sapu buat ini di toilet katanya. Saya belum ngerti tuh. Saya kan belum ngerti bahasa itu. Aduh apa katanya? Iya ke toilet aja deh. Saya ke toilet udah ngambil. Terus saya ngambil apa nih? Ember pokoknya ada ember buat. Bukan itu. Masuk ke toilet dulu katanya. Ya udah. Dorong saya ke toilet. Saya kaget. Loh, kenapa kok? Udah giniin mulut saya, Mbak. Ya, kenapa? Langsung dia tadi itu. Aduh, langsung saya enggak saya nggak nolak Mbak, ya ampun gimana kesempatan itu diharapkan Mbak. Jadi langsung saya. Jadi nggak perlu disekep ya, padahal nggak bakalan teriak ya. Iya, pertama doang dia takut saya teriak kan, siapa tahu kan ada kan pembantu yang nggak suka. Setelah disekep apa yang dilakukan? Langsung harus detail. Ini di lumut bibir saya Mbak. Langsung saya balas udah Mbak, ya Allah udah terjadi. Rasanya gimana lumutannya? Pokoknya ganas atau pelan atau gimana? Bukan ganas lagi, mana kumisnya tusuk ini bibir saya Mbak. Iya langsung. Kenapa? Oh ya saya ngerti namanya, karena namanya kita udah punya suami istri kan ngerti bertiga pingin kan. Ya udah saya langsung udah buka semua di situ, udah langsung berdiri situ Mbak, nggak pakai tidur di situ. Mana bau toilet Mbak, terpaksa saya lakuin Mbak. Tapi nggak puas berdiri dia udah. Saya juga tidur aja. Ya udah langsung tidur. Ini berat kloset di sini Mbak. Tidur di kloset gitu ya? Iya di sini. Udah mana. Nah, sekian kisah cerita nyata singkat yang dialami narasumber saya soal ranjang sepele tapi bahaya. Ambil baiknya buat pelajaran lebih baik. Usahakan saling memahami kekurangan yang dimiliki pasangan kita.